Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan suasana rumah Rudius yang semakin memburuk. Dan Rudius sekarang sudah tidak bisa membiarkan Rinia untuk tinggal di rumahnya lagi. Namun, meskipun begitu, Rinia mempunyai hutang 1.500 koin emas Asura kepada Rudius. Jadi, Rudius tidak bisa membiarkan Rinia pergi begitu saja sebelum dia membayar hutang miliknya. Karena meskipun Rinia adalah teman Rudius, hutang masihlah hutang. Jadi, Rinia harus membayarnya. Dan oleh karena itulah, Rudius kemudian berpikir untuk mencarikan pekerjaan lain untuk Rinia. Dimulai dari pengawal, asisten laboratorium, penjaga toko, atau pelayan eksklusif nom. Namun, dari semua pilihan itu, Rudius berpikir bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang cocok dengan Rinia. Rudius juga sempat ingin Rinia menjadi seorang petualang. Tetapi, menjadi petualang diperlukan proses lama dan modal yang cukup besar untuk menjadi petualang yang sukses. Dan Rudius masih tidak yakin apakah Rinia bisa mencicil hutangnya itu. Sembari memikirkan itu, Rudius selalu membawa Rinia menuju ke akademi. Dan sesampainya di akademi, Rudius dan Rinia bertemu dengan salah satu pria kenalan Rinia. Meskipun sudah lulus, Rinia nampaknya masih cukup terkenal di akademi. Rinia dan orang itu sempat mengobrol sebentar, dan ternyata kabar bahwa Rinia telah bekerja sebagai budak di rumah Rudius telah menyebar. Dan pria itu nampaknya cukup kecewa kepada Rinia. Menanggapi itu, Rinia kemudian mengatakan bahwa dia mungkin saat ini berada di posisi yang kurang bagus. Tetapi di masa depan, masa kejayaannya akan segera kembali lagi. Setelah selesai mengobrol dengan pria itu, Rinia kemudian bertanya ke Rudius tentang bagaimana pendapatnya mengenai ucapan Rinia sebelumnya. Rudius lalu mengatakan bahwa Rinia tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mengembalikan masa kejayaannya. Mendengar itu, Rinia kemudian mengatakan bahwa dia serius untuk melakukan hal itu. Dan Rinia bersedia menjadi salah satu harem Rudius supaya bisa mencapainya. Mendengar itu, Rudius hanya membiarkan Rinia begitu saja. Namun, di dalam hati Rudius sudah bertekad untuk tidak menjamah wanita lain tanpa persetujuan dari ketiga istrinya. Selain itu, Rudius juga sempat mencurigai Rinia sebagai Pitaki Togami. Tapi, setelah Rudius bertanya tentang apakah Rinia pernah bermimpi bertemu dewa, Rinia hanya menjawab bahwa dia hanya bermimpi tentang adanya hujan ikan. Dan lalu, beberapa saat kemudian, Rudius dan Rinia akhirnya sudah sampai di tempat Sanoba. Melihat Rinia, Sanoba kemudian menjadi cukup waspada dan dia lalu merapikan patung-patung miliknya terlebih dahulu sebelum Rudius dan Rinia masuk ke dalam ruangannya. Bahkan Sanoba juga memerintahkan Ginger untuk mendampinginya kali ini. Sikap Sanoba mungkin disebabkan karena Rinia pernah menghancurkan salah satu patung kesayangannya di masa lalu. Jadi Sanoba benar-benar sangat waspada terhadap Rinia. Melihat itu, Rudius selalu yakin bahwa Sanoba pasti tidak akan memperkerjakan Rinia di tempatnya. Jadi, Rudius kemudian mengurungkan niat itu dan mengganti topik pembicaraan dengan membahas armor sihir milik Rudius. Dan lalu, setelah bertemu dengan Sanoba, Rudius dan Rinia kemudian makan siang di kantin. Dan di sana, saat ini terdapat banyak mantan anak buah Rinia yang berkumpul dan menemui Rinia. Melihat itu, Rudius sempat berpikir bahwa Rinia mungkin cukup ahli dalam mengumpulkan bangsawan. Tetapi, Rudius kemudian memutuskan untuk memikirkan hal itu lain kali saja setelah bertemu dengan Cliff. Dan ternyata, di tempat Cliff, situasi yang sama seperti ketika bertemu dengan Sanoba pun terjadi. Dan Rinia tidak akan bisa cocok untuk bekerja dengan Cliff. Menyadari situasi Rudius saat ini, Cliff kemudian bertanya tentang mengapa Rudius tidak memperkerjakan Rinia di tempat Orsted saja. Mengingat PT Dewa Naga terlihat kekurangan orang.
Menanggapi itu, Rudius kemudian mengatakan bahwa bukankah hal itu cukuplah mustahil, mengingat Rinia pasti akan terpengaruh oleh kutukan Orsted. Mendengar itu, Cliff juga setuju dengan pendapat Rudius dan juga meskipun Rinia bekerja di kantor, namun dia masih bisa merasakan kehadiran Orsted dari baunya, mengingat ras hewan mempunyai penciuman yang lebih tajam daripada manusia. Rudius kemudian bertanya kepada Cliff tentang apakah itu berarti bau Orsted juga mengandung kutukan. Yang mana Cliff kemudian menjawabnya bahwa dia tidak yakin akan hal itu. Dan karena itu, Rudius dan Cliff kemudian tertarik untuk melakukan beberapa eksperimen untuk mengetahui apakah hal itu benar atau tidak. Selain ras hewan, Cliff dan Rudius juga berniat untuk menggunakan beberapa ras lain, mengingat setiap ras memiliki ketajaman indera yang cukup berbeda-beda. Kota Saria memiliki akademi yang menerima murid dari semua ras. Jadi, mengumpulkan berbagai ras di kota ini bisa dilakukan. Dan Rudius akan menggunakan pengaruh Rinia di akademi untuk mengumpulkan orang-orang. Meskipun begitu, Rudius berpikir bahwa dia masih membutuhkan banyak orang lagi. Dan cara termudah untuk mendapatkannya adalah dengan menggunakan uang. Dan dengan meningkatnya jumlah pegawai di PT Dewa Naga, maka penyelesaian tugas akan menjadi lebih efektif. Meskipun begitu, ada risiko bahwa Itogami akan menyusupkan bidaknya. Namun, dengan kehati-hatian dan hanya menempatkan pekerjaan penting hanya ke Rudius saja, Rudius yakin bisa mengatasi masalah penyusup. Akhirnya, Rudius kemudian menciptakan perusahaan baru untuk mendampingi PT Dewa Naga. Dan lagi, untuk mengurangi orang yang makan gaji buta, maka perusahaan baru yang akan dibentuk oleh Rudius akan menggunakan sistem pembayaran guild, yang mana para pegawai akan dibayar jika mereka kerja saja. Dan Rinia nantinya akan ditunjuk sebagai manajer perusahaan. Tetapi karena Rudius masih tidak terlalu percaya dengan kemampuan Rinia, maka Rudius akan memperkerjakan orang lain sebagai asisten Rinia. Dan lalu, selama perjalanan pulang, Rudius dan Rinia akhirnya membeli sebuah rumah untuk dijadikan kantor. Rumah itu tidak terlalu bagus, tetapi masih layak untuk digunakan sebagai kantor. Terlebih, jika Aisyah membersihkannya, maka kantor baru itu pasti akan terlihat lebih bersih dan rapi. Dan untuk modal awal, Rudius kemudian memberikan 10 koin emas kepada Rinia. Dan perusahaan ini adalah kesempatan terakhir bagi Rinia. Karena jika dia sampai gagal dan mempunyai hutang lebih banyak lagi, maka Rinia akan benar-benar dijadikan hewan peliharaan oleh Eris dengan rantai dan pakaian tipis serta tidur di lantai bawah rumah. Dan beberapa waktu kemudian, Rudius meminta Aisyah untuk membantu membersihkan kantor. Aisyah masih cemberut. Hal itu mungkin karena dia masih ngambek dengan kejadian Rinia yang memecahkan cangkirnya. Setelah bersih-bersih selesai, Rudius kemudian memberitahu Aisyah untuk menjadi sekretarisnya. Dan tugasnya adalah membantu mengawasi keuangan dari perusahaan yang akan dijalankan Rinia. Awalnya, Aisyah terlihat cukup enggan untuk melakukan itu karena dia masih marah kepada Rinia. Tetapi, Rudius kemudian menjelaskan bahwa mengabaikan seseorang karena pernah melakukan kesalahan bukanlah sesuatu yang baik. Dan Rudius tidak ingin Aisyah menjadi orang yang memiliki sifat itu. Sebenarnya, Rudius melakukan ini juga untuk kepentingan Aisyah, karena Rudius ingin Aisyah memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi, jika di masa depan ternyata Aisyah sudah tidak ikut bersamanya, Aisyah nantinya bisa mendapatkan teman kerja yang baik. Aisyah kemudian menutup matanya dan bertanya kepada Rudius tentang apakah Rudius akan membencinya jika Aisyah tetap menolak. Yang mana hal itu dijawab Rudius bahwa dia tidak akan membenci Aisyah. Tetapi Rudius akan terpaksa mencari orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Mendengar itu, Aisyah kemudian memeluk Rudius sambil mengatakan bahwa dia setuju. Rudius lalu juga membalas pelukan Aisyah. Dan selama berpelukan, Rudius merasa bahwa opai Aisyah telah tumbuh semakin membesar. Dan nampaknya dia saat ini memiliki ukuran di sekitar D-cup. Beberapa hari kemudian akhirnya telah berlalu dan Rudius baru saja selesai menjalankan misi dari Orsted. Yang mana pada misi itu Rudius harus menjodohkan Lionheart dengan putri Geltrud dari sebuah negara kecil yang bernama Twol.
Dan Rudius melakukan itu dengan cara memainkan peran sebagai penyihir jahat yang menculik putri. Dan Leonhard adalah pahlawan yang akan menyelamatkan putri darinya. Nampaknya keturunan mereka berdua akan berguna untuk Orsted di masa depan. Dan karena Lionheart dan Putri memiliki perbedaan status sosial yang sangat jauh, Rudius kemudian membuat skenario penculikan Putri. Rencana Rudius memiliki persiapan yang perlu dilakukan seperti bernegosiasi dengan raja, menyamar sebagai peramal untuk membimbing Lionheart menyelamatkan Putri, serta menjadi musuh utama dan berpura-pura kalah. Misi ini cukuplah rumit, dan Rudius membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan misi ini karena dia melakukannya sendiri. Dan lalu setelah memberikan laporan misi kepada Orsted, Rudius kemudian langsung bergegas pulang untuk menghilangkan kelelahannya dengan cara bermain di ranjang bersama dengan istri-istrinya. Setelah berada di rumah, Rudius kemudian mulai melakukan rutinitas sehari-harinya, mulai dari mengelus perut Eris hingga melihat Lucy yang melarikan diri darinya. Suasana di rumah Rudius saat ini mulai kembali menjadi nyaman. Tetapi Rudius kemudian menyadari bahwa dia belum melihat Aisyah sama sekali. Mendengar itu, Lilia kemudian mengatakan bahwa Aisyah akhir-akhir ini lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Rudius lalu teringat bahwa dia memang meminta Aisyah untuk mengawasi pekerjaan Rinia. Tetapi Rudius masih belum tahu tentang apakah kondisi Rinia dan Aisyah sekarang baik-baik saja. Lilia lalu menjawabnya bahwa dia tidak tahu pasti. Namun, akhir-akhir ini dia sering melihat Aisyah terlihat dengan pria berwajah sangar yang mengenakan pakaian hitam. Mendengar itu, Rudius kemudian terbayang dengan sebuah adegan di mana Rinia dan Aisyah dipojokkan oleh para lelaki yang mendaftar di perusahaannya. Mengingat Rinia dan Aisyah adalah gadis yang cantik. Dan setelah memikirkan itu, Rudius kemudian bertanya kepada Eris mengapa Eris tidak menghentikan Aisyah. Yang mana Eris malah menjawab bahwa mengapa dia harus melakukan itu. Mendengar jawaban Eris, Rudius kemudian menyimpulkan bahwa Eris mungkin tidak terlalu tertarik dengan urusan Aisyah. Atau mungkin saja hal itu karena Eris menganggap orang-orang sangar di sekitar Aisyah tidaklah berbahaya. Meskipun begitu, Rudius masih tidak bisa tenang jika dia belum memastikannya sendiri. Jadi, Rudius kemudian memutuskan untuk pergi menemui Aisyah. Dan setelah mendapatkan arahan jalan tempat di mana Aisyah sering terlihat dari Sylvie, Rudius pun berangkat. Dan Rudius kemudian menemukan sebuah bangunan yang mirip dengan gedung kuil petualang. Orang-orang yang keluar dari bangunan itu terlihat cukup sangar. Tetapi kali ini Rudius membawa armor sihirnya untuk berjaga-jaga jika dia terpaksa bertarung. Dan lalu setelah Rudius memasuki gedung, Rudius kemudian langsung menuju ke resepsionis gedung itu. Resepsionis itu adalah pria dari ras hewan yang memiliki wajah singa. Dan dia juga memiliki otot yang jauh lebih besar daripada Orsted. Melihat kedatangan Rudius, pria itu kemudian bertanya tentang apa yang sedang dicari oleh Rudius di tempat ini. Yang mana lalu dijawab Rudius bahwa dia sedang mencari adik perempuannya. Mendengar itu, pria singa itu malah mengendus-endus bau tubuh Rudius. Dan lalu beberapa saat kemudian dia menjadi cukup kaget dan bertanya apakah yang dicari Rudius adalah Aisyah. Rudius lalu menjawabnya bahwa itu benar. Mendengar perkataan Rudius, suasana orang-orang di gedung kemudian menjadi berubah. Dan pria berwajah singa tiba-tiba mengatakan bahwa bos besar Rudius telah datang. Yang mana membuat semua orang yang berada di ruangan itu memberikan hormat kepada Rudius. Dan setelah semua penghormatan itu, pria berwajah singa kemudian membimbing Rudius menuju ruangan yang lebih dalam di dalam gedung ini. Dan di dalam ruangan itu, ternyata Rinia dan Aisyah sedang menghitung dan membagi hasil keuntungan. Mereka berdua terlihat cukup menikmati pembagian keuntungan itu. Bahkan, mereka saat ini memakai kacamata hitam untuk mengurangi silauan dari kepingan koin emas yang berada tepat di depan mereka. Tak berselang lama, Rinia dan Aisyah akhirnya menyadari kedatangan Rudius dan mereka pun akhirnya duduk bersama. Melihat kejadian sebelumnya, Rudius kemudian bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, Aisyah lalu menjelaskan bahwa setelah Rudius pergi untuk bekerja, Aisyah dan Rinia mulai merekrut orang-orang dan mereka berdua berhasil merekrut 30 orang, yang mana orang-orang itu berasal dari guild atau berasal dari akademi.
Dan karena kantor yang dibeli Rudy sebelumnya terlalu kecil untuk menampung 30 orang, Aisyah kemudian menjual kantor lama. Dan dia dengan bantuan Zanoba dan Cliff lalu membeli kantor baru yang cukup besar untuk menampung semua orang. Meskipun begitu, mengatur 30 orang agar tetap bisa kompak sangatlah sulit. Jadi, Aisyah kemudian pergi ke kastil Langit Perigius untuk meminta saran. Dan di kastil itu, Aisyah mendapatkan saran dari Nana Hoshi untuk membuatkan seragam dan sikap untuk menumbuhkan solidaritas dari para anggota. Mendengar saran itu, Aisyah kemudian langsung membeli kain murah untuk membuat seragam dan menjahit sebuah lambang pada bagian punggungnya. Lambang itu seharusnya bergambar tikus berwarna abu-abu karena lambang itu berdasarkan nama Greirat. Tetapi karena benang yang tersirat tinggal warna kuning dan kemampuan menjahit Aisyah yang terlalu bagus, maka lambang pada baju kemudian terlihat seperti macan. Selain memberikan seragam, Aisyah juga mengajarkan tentang bagaimana cara bersikap yang baik kepada para anggota. Dan lalu, karena anggota dari perusahaan ini kebanyakan hanya memiliki otot saja, Aisyah kemudian mengatur pekerjaan mereka sebagai prajurit bayaran dan menamai perusahaan sebagai PT Prajurit Bayaran Rudo, yang mana Rudo adalah nama samaran dari Rudius. Kemudian, karena anggota perusahaan masih kurang pengalaman, Aisyah lalu mengatur pekerjaan mereka sebagai pengawal terlebih dahulu. Dan ternyata, setelah beberapa waktu, bisnis pun mulai berjalan dan nama perusahaan mulai dikenal oleh banyak orang. Bahkan, 2 minggu semenjak perusahaan berdiri, perusahaan ini sudah mendapatkan kontrak dari berbagai organisasi besar. Bisnis selalu terus berkembang hingga saat ini perusahaan memiliki hampir 50 orang yang menjadi anggotanya. Dan karena keuntungan yang besar, Aisyah dan Rinia akhirnya bisa mendapatkan uang jatah upah per bulan. Setelah mendengar itu, Rudius tidak menyangka bahwa perusahaan akan bergerak melenceng dari ekspektasinya. Tetapi karena bisa berjalan dengan sukses, Rudius tidak mempermasalahkannya. Namun hal yang tidak diduga Rudius lainnya, ternyata Aisyah cukup menyukai uang. Mendengar itu, Aisyah kemudian membantahnya dan mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan ini dengan baik bukan karena uang, namun karena ini adalah permintaan dari Rudius. Dan juga Aisyah serius melakukan ini karena dia tidak ingin Rinia kembali ke rumah lagi. Nampaknya Aisyah masih tidak menyukai Rinia, tetapi Aisyah bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Dan dengan begitu cepatnya perusahaan ini berkembang, Rudius yakin bahwa dia akan segera menemukan orang-orang yang bisa ditempatkan untuk bekerja bersama di bawah Orsted. Dan juga orang yang mempunyai kemampuan untuk memasarkan patung Ruijerd beserta buku gambarnya. Kemampuan Aisyah sangatlah hebat dan Rudius kemudian berencana untuk memberitahukan ini kepada Lilia juga, supaya Lilia tidak salah paham dengan apa yang dilakukan oleh putrinya ketika Aisyah berada di luar rumah. Mendengar itu, Aisyah kemudian menyuruh Rudius untuk menjelaskan masalah ini ke ibunya dengan cukup tegas, karena Rudius selama ini tidak pernah bertindak tegas kepada Lilia, karena Rudius sudah menganggap Lilia sebagai ibu kandungnya sendiri. Dan lalu ketika Rudius dan Aisyah mau pulang, Rinia kemudian menghentikan Rudius dan memberinya sebuah surat dari Hutan Agung yang dikirimkan untuk Rinia. Dan ternyata isi surat itu memberitahukan bahwa hewan suci telah menghilang, dan itu merupakan masalah besar bagi ras hewan. Keesokan harinya, Rudius, Leo, dan Rinia kemudian pergi menuju ke Hutan Agung. Eris awalnya juga ingin ikut, namun karena dia saat ini sedang hamil tua, Rudius melarangnya untuk ikut bersamanya. Selain itu, Rinia awalnya hampir tidak mau ikut Rudius untuk kembali ke Hutan Agung, karena Rinia tidak ingin menjadi bawahan Pursena ketika berada di sana. Tetapi Rudius tetap memaksa Rinia untuk ikut, karena jika Rudius tidak membawa Rinia, orang-orang di sana pasti tidak akan mempercayai Rudius. Sebenarnya, setelah pemanggilan Leo dulu, Rudius sudah bermaksud mengirimkan sebuah surat untuk memberitahukan mereka bahwa Leo bersamanya. Tetapi ternyata Rudius lupa untuk mengirimkan surat itu. Ras hewan memiliki sifat yang cukup keras kepala, dan mengingat surat mereka yang menyuruh Rinia mencari hewan suci sesegera mungkin, maka tidak akan aneh jika mereka akan menyatakan perang setelah mengetahui hewan suci berada di kota ini.
Dan untuk mengantisipasi hal itu, Rudius sudah menyiapkan argumen yang cukup kuat. Dan juga dengan membawa Leo dan Rinia, Rudius berharap bahwa insiden seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi. Dan karena di kantor PT Dewa Naga tidak ada lingkaran sihir teleportasi yang terhubung langsung ke hutan agung, Rudius kemudian pergi menemui Perigeus terlebih dahulu untuk meminta bantuannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.